Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu pada kompetensi sosial dan kepribadian menganalisis permasalahan anak. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, faktor utama penyebab terjadinya pergaulan bebas anak adalah titik-titik. A. Keadaan ekonomi keluarga. B. Orang tua yang kurang memperhatikan. C. Rendahnya taraf pendidikan keluarga. D. Keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Atau E. Kurang berhati-hati dalam berteman. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Rendahnya taraf pendidikan keluarga. Kita lihat pembahasannya. Faktor utama adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Seperti contoh, keluarga yang mengizinkan sang anak berpacaran tanpa ada pengawasan, yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Adapun faktor pendukung terjadinya pergaulan bebas antara lain, yang pertama adalah orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak, kemudian yang kedua kurang berhati-hati dalam berteman, kemudian yang ketiga keadaan ekonomi keluarga, kemudian yang keempat kurangnya kesadaran remaja, dan yang terakhir keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Pak Adit, seorang guru SDX, ketika melakukan proses pembelajaran, menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh, dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik umum peserta didik, yaitu titik-titik. A. Usia. B. Kultural. C. Status sosial. D. Gender. Atau E. Etnik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Status sosial. Kita lihat pembahasannya. Adapun karakteristik umum peserta didik akan dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama ada gender, yaitu setiap sekolah pada tiap-tiap kelasnya terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, etnik, yaitu beberapa sekolah peserta didik yang beragam etniknya, seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Kemudian yang ketiga usia, yaitu usia yang setiap peserta didik akan memengaruhi terhadap pendekatan pembelajaran yang diberikan, media dan jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru. Kemudian yang keempat, kultural, yaitu budaya yang ada di Indonesia sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kemudian yang terakhir, status sosial, yaitu pada suatu kelas biasanya berasal dari berbagai status sosial ekonomi masyarakat, berdasarkan latar belakang pekerjaan orang tua, contohnya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan buruh. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut titik-titik. A. Autisme. B. Asperger disorder. C. Slow learner. D. Down syndrome. Atau E. Hyperaktif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Slow learner.
Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Kemudian yang kedua, autisme adalah gangguan fungsi otak dan saraf serius dan kompleks yang memengaruhi perilaku dan proses berpikir manusia atau anak. Kemudian yang ketiga, Asperger disorder adalah salah satu gejala autisme di mana para penderitanya memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga kurang begitu diterima. Kemudian yang keempat, Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Kemudian yang terakhir, hyperaktif adalah suatu kondisi yang dialami anak-anak yang menunjukkan perilaku tidak bisa diam. Ciri-ciri anak hiperaktif yaitu kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan dalam mengingat informasi, dan rentang perhatian sangat pendek dan impulsif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Kemudian soal nomor 4. Di sekolah, siswa diajarkan untuk sopan santun dan disiplin. Sementara di rumah, orang tua tidak memperhatikan masalah sopan santun maupun kedisiplinan. Kondisi ini menunjukkan perilaku menyimpang bentuk titik-titik. A. Sosialisasi nilai menyimpang subkebudayaan. B. Proses sosialisasi tidak sempurna. C. Proses pembelajaran yang salah arah. D. Suasana keluarga yang tidak mendukung. Atau E. Proses perkembangan yang salah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Proses sosialisasi tidak sempurna. Kita lihat pembahasannya. Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Misalnya ketika di sekolah, siswa diajarkan sopan santun dan disiplin. Sementara di rumah, orang tua tidak memperhatikan masalah sopan santun maupun kedisiplinan. Maka, suatu perilaku menyimpang dapat terjadi dikarenakan tidak ada penekanan dari dua arah, yaitu dari internal, yaitu keluarga, dan eksternal, yaitu sekolah maupun lingkungan, maka akan membentuk proses sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Ibu guru Natifa mengajukan serangkaian pertanyaan kepada peserta didik yang dirancang secara khusus untuk membantu mereka menggunakan pengetahuan sebelumnya, sehingga mereka siap menerima materi yang akan diajarkan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Guru Natifa tersebut dimaksudkan untuk memicu titik-titik? A. Minat. B. Motivasi. C. Strategi kognitif. D. Pengalaman. Atau E. Retensi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, retensi. Kita lihat pembahasannya. Retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi seperti konsep-konsep, teorema-teorema yang telah dipelajari. Seperti ingatan, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh siswa dalam proses belajarnya. Dalam pembelajaran, retensi sangat cocok digunakan terhadap rumus-rumus matematika yang memerlukan rangkuman. Dengan demikian, untuk mengenalkan materi matematika yang baru, perlu diberikan rangkuman materi yang telah dipelajari yang menjadi dasar untuk mempelajari materi yang baru. Kemudian, ada 3 faktor yang memengaruhi retensi, yaitu yang pertama, yang dipelajari pada permulaan atau original learner. Kemudian yang kedua, belajar melebihi penguasaan, yaitu overlearner, dan yang terakhir atau ketiga, pengulangan dari interval waktu atau spaced review. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang E.
Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.